Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laudia Muhammad Nur Rahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu belajar dan teori behaviorisme. Pertama, definisi belajar. Sebenarnya sangat banyak pandangan tentang pengertian belajar. Di sini saya berupaya menampilkan beberapa garis besar definisi tentang belajar. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa belajar memiliki arti sebagai upaya memperoleh kepandaian atau ilmu. Dari sini kita dapat interpretasikan bahwa seorang dikatakan belajar ketika dia berupaya menempuh sebuah proses tertentu yang sedemikian rupa. Selanjutnya ada seorang ahli bernama Jean Piaget yang mendefinisikan belajar adalah proses adaptasi terhadap rangsangan lingkungan yang melibatkan periode berturut-turut yang disebut asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Belajar adalah proses asimilasi pengetahuan, namun pengetahuan tersebut dapat diinternalisasi ketika sesuai dengan umur atau tingkat kematangan seseorang baik secara fisiknya maupun mentalnya. Kemudian pendapat dari Jerome Bruner bahwa belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Dari sini kita pahami bahwa seorang dikatakan bahwa ia belajar ketika munculnya perubahan persepsi dan pemahamannya. Artinya, dengan belajar, seseorang akan semakin matang persepsinya dalam melihat suatu permasalahan tertentu dengan menggunakan persepsi kritisnya dari hasil proses belajar itu sendiri. Lain halnya dengan David Ausubel. Menurutnya, belajar berarti mampu menafsirkan atau memaknai. Artinya, seseorang dikatakan belajar ketika dia sudah berupaya dan mampu memaknai. Nah, yang terakhir, Lev Vygotsky. Pembelajaran terbaik dapat terbangun dengan adanya interaksi sosial yang positif. Dalam interaksi sosial dibutuhkan adanya ruang, space, human, dan time atau waktu. Sejalan dengan pembelajaran saat ini, paradigma baru yang menekankan pada terpusatnya pembelajaran pada siswa yang tentunya akan banyak interaksi dan kolaborasi yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya adalah teori behaviorisme. Nah, dalam teori behaviorisme yang pertama menurut Edward Elton Rijke, pengaruh hubungan antara stimulus dan respons dalam pembentukan perilaku, maksudnya stimulus merupakan apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui indera manusia. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau secara psikomotornya yaitu gerakan atau tindakan. Dalam menekankan terwujudnya proses stimulus dan respon yang positif tentunya, ada 3 poin atau hukum utama dalam menerapkannya menurut teori Edward Elton Rijke ini. Yang pertama yaitu law of effect. Respon akan sangat bertambah kuat jika diikuti dengan hal-hal yang positif atau positive reinforcement, begitu pula sebaliknya. Yang kedua ada law of readiness, berkaitan dengan struktur dan fungsi kematangan fisik dan mental. Hal ini berhubungan dengan kesiapan mental dan fisik peserta didik untuk menerima proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru sangat dianjurkan untuk mengidentifikasi kesiapan peserta didik di awal pembelajaran. Yang ketiga yaitu law of exercise, yaitu dalam teori behaviorisme ini menekankan adanya drill atau repetisi, sehingga pengulangan yang terus-menerus menurut teori behavior akan dapat membuat siswa mampu menguasai kemampuan tertentu. Selanjutnya, dalam teori behaviorisme ada pula yang disebut dengan conditioning oleh Ivan Pavlov, yaitu penerapan classical conditioning merupakan metode perlakuan dalam merubah perilaku yang bersifat maladaptif. Maksudnya adalah upaya mencapai suatu kemampuan atau perilaku tertentu, maka penerapannya atau prosesnya di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua atau stimulus lainnya yang dapat memunculkan perilaku tersebut. Dengan demikian, maksud dari conditioning ini adalah upaya membuat suatu kondisi yang bertujuan untuk mengubah perilaku peserta didik dengan hasil dari suatu respon positif mereka. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan maaf jika ada kekeliruan. Terima kasih.
Teori selanjutnya adalah teori kognitif sosial. Teori ini merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia dipelajari melalui peniruan atau modeling. Proses ini dilakukan melalui observasi atau pengamatan terhadap perilaku model dan akibat yang akan ditimbulkannya. Pengulangan perilaku model melibatkan penambahan dan atau pengurangan tingkah laku yang dianggap sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa seorang individu mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Contohnya, jika seorang anak sering melihat anggota keluarganya membaca atau memegang buku di rumah, hal tersebut akan merangsang anak untuk mencoba mengenal buku. Maka begitu pula sebaliknya. Hal ini berkaitan dengan reciprocal causation model yang menyatakan bahwa perilaku, lingkungan, dan faktor personal atau kognitif seseorang saling mempengaruhi satu sama lain. Ada 4 komponen dalam proses observasi perilaku. Yang pertama adalah atensi. Agar suatu perilaku dapat diamati dan kemudian ditiru, seseorang harus terlebih dahulu memperhatikan dan memusatkan perhatiannya pada perilaku tersebut. Yang kedua adalah retensi, yaitu proses mengingat perilaku yang telah diamati dan menyimpannya dalam ingatannya untuk diakses pada tahap selanjutnya. Yang ketiga adalah reproduksi, yaitu melakukan atau mereplikasi perilaku yang diamati. Dan yang terakhir adalah motivasi. Hal ini berhubungan dengan apa yang akan didapatkan dari proses peniruan perilaku, apakah hasilnya positif atau negatif. Adapun penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran diantaranya adalah mendorong dan mengajarkan perilaku yang diinginkan melalui pemberian penguatan dan penghargaan. Misalnya, seorang siswa yang dipuji karena mengangkat tangan untuk berbicara. Selanjutnya, menggunakan alat bantu visual untuk membantu memperkuat pemahaman dan ingatan siswa, juga agar atensi siswa berfokus pada guru. Yang ketiga, menjadi guru yang antusias dan bersemangat ketika mengajar. Karena guru yang antusias dan bersemangat dapat memotivasi siswa untuk belajar karena mereka cenderung meniru guru mereka. Dan yang terakhir adalah mendorong aktivitas pair work atau group work. Karena selain mengamati dan meniru gurunya, siswa juga belajar dengan mengamati teman-teman mereka. Itulah sebabnya kerja berpasangan dan kerja kelompok di kelas dapat memiliki banyak manfaat. Teori ketiga adalah teori konstruktivisme. Menurut Jean Piaget, teori konstruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Sedangkan menurut Vygotsky, belajar adalah proses secara biologi dan psikososial. Menurut Vygotsky, terdapat 2 konsep pendidikan, yakni Zone of Proximal Development atau ZPD dan Scaffolding. ZPD sendiri berarti celah antara apakah seorang anak dengan atau tanpa bantuan orang lain. Sementara scaffolding sendiri berupa pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah. Sebagai contoh, ketika ada anak yang ingin meraih bendera di tempat tinggi, tapi ia belum bisa mencapai, kemudian datanglah seorang untuk memberinya bantuan. Inilah yang dimaksud dari scaffolding. Setelah pemberian scaffolding atau bantuan, anak tersebut dituntut untuk menemukan jalannya sendiri guna meraih bendera. Dan inilah yang dinamakan ZPD. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengetahuan itu tumbuh melalui pengalaman. Maka proses berperan penting dalam memperoleh ilmu pengetahuan, karena siswa mendapatkan pengalaman dari proses belajar tersebut. Tugas utama guru membuat peserta didik menjadi kreatif dan membuktikan sendiri apa yang mereka pelajari.
Sebagai contoh, ketika guru memberikan materi berupa pernapasan, lalu guru menjelaskan pengertian pernapasan. Kemudian, guru akan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik berupa, bagaimana cara bernapas anak-anak? Lalu peserta didik mempraktikkan hal tersebut. Mereka menarik napas lalu menghembuskannya. Jadi ada pengalaman langsung yang mereka dapat. Beralih pada penerapan teori konstruktivisme. Pertama, guru mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan, kemudian menganalisis lalu menjawabnya. Dengan demikian, mereka mampu memecahkan masalah. Kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka. Siswa diberikan kesempatan untuk mengekspresikan opini mereka, mengekspresikan pendapat yang mereka miliki dalam proses belajar mengajar. Ketiga, mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Guru mendorong siswa untuk menghubungkan konsep-konsep yang mereka pelajari melalui analisis, prediksi, juga mempertahankan jawabannya. Keempat, siswa terlibat secara aktif dalam diskusi. Mereka mampu mengungkapkan gagasan yang dimiliki tanpa tekanan maupun paksaan. Kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang. Siswa diberikan kesempatan untuk menguji hipotesisnya melalui diskusi kelompok dan pengalaman nyata. Terakhir, yang keenam, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama juga materi interaktif. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai motivasi belajar dan paradigma personal peserta didik. Yang pertama yaitu motivasi belajar. Sebelum lanjut, kita perlu mengetahui apa itu motivasi belajar. Motivasi belajar didefinisikan sebagai hasrat atau keinginan yang ada dalam diri seseorang yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu untuk belajar. Motivasi belajar terbagi menjadi 4 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif perilaku, di mana motivasi seringkali dikaitkan dengan imbalan dan hukuman eksternal sebagai penentu keberhasilan siswa. Yang kedua yaitu perspektif humanistik, di mana motivasi lebih ditekankan kepada kemampuan pertumbuhan pribadi siswa. Dan perspektif ini dikembangkan oleh Maslow, di mana motivasi itu didasarkan pada kebutuhan yang terdiri dari 5. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologi yang menyangkut kebutuhan primer individu seperti sangan, pangan, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, misalnya terjamin keadaannya dari berbagai situasi. Dan contoh kecil yang terjadi kelas seperti siswa yang mengerjakan tugasnya agar tidak mendapat hukuman. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial yang merujuk ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, yakni setiap orang kadang melakukan sesuatu ingin mendapat pujian dan penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri, di mana ini merujuk pada keinginan atau hasrat yang mengembangkan diri, potensi, prestasi, kreativitas, dan ekspresi diri. Berikutnya yaitu perspektif kognitif. Biasanya motivasi ini muncul karena adanya pemikiran dari setiap individu, seperti ingin mencapai sesuatu, maka dia berusaha untuk mencapai hal yang diinginkannya. Dan yang keempat yaitu perspektif sosial, di mana motivasi sering dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam membangun, memelihara, dan memulihkan hubungan pribadi yang dekat dan hangat pada orang lain. Lanjut pada paradigma personal peserta didik. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu pola pikir atau mindset. Menurut Dweck pada tahun 2006, pola pikir merupakan sekumpulan dari pikiran dan keyakinan yang membentuk pikiran atau kebiasaan pada individu. Mindset sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu fixed mindset, di mana biasanya pemikiran ini dimiliki oleh seseorang yang tidak percaya bahwa mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan dan bakat mereka. Mereka meyakini bahwa keberhasilan hanya berasal dari bakat saja, bukan berasal dari hasil usaha dan kerja keras. Kemudian growth mindset. Orang yang memiliki pemikiran ini biasanya dia yakin
bahwa pembelajaran dan kecerdasan mereka dapat tumbuh seiring waktu, upaya, dan pengalaman, di mana keberhasilan muncul dari hasil usaha dan kerja keras setiap individu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.